Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim 'ala nuril azim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para penonton dan pemirsa channel Donditan dan LSK Al Hadid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, sebentar lagi kita sebagai kaum muslimin akan memasuki satu bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan, yaitu bulan Ramadan 1442 Hijriah, yang kita tinggal menghitung hari lagi. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita, diberikan kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa menjalankan berbagai macam ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan tersebut. Salawat dan salam kepada junjungan kita tercinta, Nabi kita, suri teladan kita, Rasul kita Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita bagaimana cara menjadi umatnya yang baik, menjadi kaum muslimin yang baik, menjadi hamba Allah yang mulia di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Baik ikhwafillah, sudah tidak asing lagi di hadapan saya sudah hadir ya Uncle Bob kita, Uncle Ucup dan Uncle Ucup ya. Lihat di belakang kita view-nya, makanya kita duduk santai ini ya. Ini ada di atas cabin bak mobilnya Pak Dondi ini dengan view air terjun di daerah Curug Sodong, kecamatan apa ini ya pokoknya, Sukabumi pokoknya ini ya. Jadi alhamdulillah Ciletuh ya, Ciletuh. Kita sedang silaturahim ke tempat Habib, guru Pak Dondi. Kemudian keliling mencari tempat buat bikin konten ya. Nah, tema pembahasan kita kali ini adalah puasanya orang Islam versus puasanya orang Kristen. Nah, ini yang menarik ya. Kalau puasanya orang Islam kita udah tahu ya. Salah satu rukun Islam kita diantaranya adalah selain syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan begitu ya. Puasa masuk ke dalam rukun Islam, berarti belum sempurna, belum disebut Islam kalau tidak dilakukan ya kan. Rukun itu kan sesuatu yang harus ya kan, harus dilakukan, harus dikerjakan. Syahadat wajib ya. Pak Dondi saya dulunya non Islam, alhamdulillah kita udah syahadat, saya tahun 94, Pak Dondi 2014. Kemudian sholat alhamdulillah kita sampai sekarang masih sholat, cuma bedanya karena kita dalam keadaan safar, tadi sholatnya kita di jamak qashar gitu ya. Kemudian zakat alhamdulillah Pak Dondi punya usaha, dia salurkan zakatnya 2,5% dari penghasilannya. Kemudian puasa, alhamdulillah, ini Ramadan ke-7 berarti Pak Dondi ya? Ya, puasa ke-7 gitu ya. Dan kalau saya udah puasa ke-26 ini berarti ya. Udah banyak nih ya. Jadi haji, alhamdulillah saya udah haji, doakan Pak Dondi mudah-mudahan bisa segera berangkat. Alhamdulillah haji, udah ya. Daftar doang sih. Udah daftar ya, tinggal nunggu. Masya Allah ya. Baik, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Quran surat Al-Baqarah 183 ini ayat yang terkenal tentang puasa ya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi perintah untuk puasa sudah ada sejak dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad sampai kita zaman umat Nabi Muhammad SAW. Dan kewajiban itu ditunaikan setiap datangnya bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai dengan tanggal 30 Ramadan ya. Kemudian selesai di tanggal 30 Ramadan, 1 Syawal kita melaksanakan hari raya Idul Fitri dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri 2 rakaat, kemudian mendengarkan khutbah dari khatib. Masya Allah. Nah, teknis puasa juga sama, sudah diatur ya. Diawali dengan ibadah makan sahur, kemudian dimulai hitungan waktunya ketika sudah kumandang adzan subuh sampai dengan waktu berbuka, yaitu kumandang adzan maghrib gitu ya. Itu waktu kita berbuka puasa. Nah, jadi selama kurang lebih 12 jam ya, mungkin ada 13 jam, ada 14, ada yang 15, tergantung dari posisi domisili dari kita umat Islam. Kalau yang di Amerika mungkin bisa
16 jam. 16 jam lebih ya. Yang di Alaska bisa 20 jam lebih itu ya. 20, ya, Masya Allah ya. Maka tergantung ya, siangnya lebih lama apa enggak. Kalau lebih lama berarti lebih panjang. Baik, sekarang yang mau kita bedah adalah, yang mau kita tahu adalah bukan puasa yang Islam nih. Puasa Islam kita udah tahu, menahan haus, menahan lapar selama ibadah puasa kita laksanakan, kita kerjakan ya, tidak makan, tidak minum ya, dan menahan nafsu kita. Nah, kalau di kekristenan Pak Dondi pernah menjalankan ibadah puasa juga atau diwajibkan nggak coba? Pernah. Tapi hanya setengah hari, Tat. Oh gitu, setengah hari ya? Ya, cuma dari pagi, jam 12 sudah buka. Oh gitu. Ya. Dan itu pun bukan puasa yang dijalankan 1 bulan penuh ya. Kalau nggak salah cuma 1 minggu gitu. Ya. Memang di dalam perjanjian baru memang ada beberapa kata-kata puasa. Ada yang puasa untuk mengusir setan, ada yang puasa untuk hal yang lain gitu. Ya, ya. Nah, yang waktu itu saya pernah ikuti dari gereja yang waktu itu saya bergabung, itu puasanya yang setengah hari, yang dari pagi sampai jam 12 siang aja. Iya. Mungkin ada yang menjalankan sampai sore juga, tetapi itu hanya beberapa hari lah ya. Sudah sampai seperti umat Islam dari selama sebulan penuh ya, sampai tanggal 30 Ramadan. Kayak gitu sepertinya. Dan tidak ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Ya. Jadi ini ya itu membedakan tuh ya Ikhwafillah. Jadi kalau di kita puasa itu termasuk syariat ya, yang penting menjadi pondasi keislaman kita ya. Sementara di kekristenan tidak ada itu ya. Kalau kita mungkin puasa sunnah gitu ya. Islam itu puasa wajibnya setahun sekali di bulan Ramadan selama sebulan. Puasa sunnahnya juga lebih banyak lagi. Ada puasa Senin Kamis, puasa sunnah. Ada puasa sunnah Daud, ada puasa sunnah bulanan rutin, ada misalnya puasa Ayyamul Bid gitu ya. Setiap awal bulan, setiap pertengahan bulan gitu ya. Ada puasa nadar ya, ketika tadi mungkin kalau kita punya janji gitu ya. Nanti kalau anak saya sembuh, saya mau puasa 3 hari seminggu, itu namanya puasa nadar. Nah, ternyata kalau di Kristen itu tidak ada syariat agama yang mewajibkan berpuasa dan mengatur teknisnya. Sementara kalau kita ada fikih khusus mengenai puasa yang namanya fikih siam gitu ya. Berbagai macam permasalahan puasa itu diatur di dalamnya. Nah, mungkin padahal Yesus puasa loh di perjanjian baru. Oh gitu ya? 40 hari malah. Oh iya benar. Iya. Kenapa ya mereka nggak ikut ya? Yesus puasa 40 hari ya, betul ya? Iya. Dan model puasanya gimana yang Yesus kerjakan? Ada informasi nggak di dalam? Wah, itu kalau itu memang nggak detail sih, tapi 40 hari 40 malam tuh sepertinya tidak makan tidak minum loh. Iya. Berarti hampir mirip dengan orang Islam ini. Ya. Iya. Enggak, pertanyaannya kenapa mereka nggak ikut puasa itu ya? Kenapa tidak melestarikan ya? Iya. Karena berat kayaknya ya. Mungkin. Puasa itu kan nggak gampang ya. Betul. Yang berat itu sebenarnya kalau menurut saya puasa itu bukan menahan lapar haus gitu, tapi menahan nafsu, menahan marah, itu yang berat ya. Iya, benar. Masya Allah ya, itu ya Ikhwafillah. Berarti memang kita bersyukur ibaratnya itu umat Islam itu sejelek-jeleknya orang Islam ya, dia masih mengikuti syariat agamanya ya kan, walaupun itu terlihat berat bagi umat lain. Mereka nggak mungkin menjalankannya ya, mereka amat berat, mereka akan berpikir 2 kali 3 kali. Mungkin ada yang menjalankan lah ya, tapi mungkin levelnya yang udah ya, mungkin betul. Majelis atau pendeta bagaimananya gitu. Udah tinggi lah ya. Kalau jemaatnya saya hampir melihat sih paling banter itu yang setengah hari itulah paling lah. Kalau setengah hari di Islam puasa anak kecil. Baru belajar puasa Ya. Puasa beduk namanya. Beduk. Sampai zuhur udah selesai ya. Ya. Nah, jadi Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbedaannya ya. Perbedaan antara puasanya kita umat Islam dengan puasa di kekristenan. Tadi informasi dari Pak Doni, Yesus puasa selama 40 hari 40 malam ya kalau saya. Iya. Yesus loh ya. Yesus loh ya. Waktu sedang diuji oleh iblis. Ya, betul. Nah, sementara kurang ajar itu iblis ya. Oh ya, Tuhan udah tahu Tuhan kok diuji gitu ya. Tapi kan Yesus di situ nggak pernah bilang Tuhan. Iya, malah Yesus mengatakan kepada iblis kan, waktu dia diuji untuk menjatuhkan dirinya, untuk yang pertama kan diberikan untuk mengubah roti menjadi batu menjadi roti. Kemudian disuruh menjatuhkan diri dari bait Allah. Kemudian dia ditunjukkan semua kerajaan dunia untuk menyembah dia kan. Akhirnya Yesus mengatakan apa? Kamu harus menyembah hanya kepada Allah. Padahal udah ditawarin ya. Iya. Enggak, maksud saya kan kalau Yesusnya memang Tuhan, kenapa waktu itu dia nggak ngomong sama iblis kamu harus menyembah aku gitu? Ya, karena aku Tuhan. Kenapa nggak gitu ya? Nggak usah nawarin
kerajaan dunia kan, Iya. karena ngaku udah Tuhan kan ya. Semuanya milikku kan. Kalau Yesus itu nabi, kemudian dicobai oleh iblis, wajar. Hampir banyak atau semua yang nabi dicobain ya. Tapi kalau Yesusnya Tuhan, dicobain iblisnya Songong, kurang ajar. Rasanya mustahil ya. Ya, iya gitu. Iya. Baik yang hafil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya dari kami berdua sebetulnya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah Ya. buat seluruh pecinta ya, baik pecinta Bob lovers ya, BOB lovers namanya di channelnya Pak Dondi, kemudian para subscriber ya channel LSK dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan, yang selalu menyimak tayangan-tayangan kami. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Mohon maaf lahir batin apabila dari kami selama ini, selama memberikan materi, melayani ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan kita juga wajib menyampaikan kepada saudara-saudara Nasrani kita yang menghormati puasa kita, kami juga menyampaikan terima kasih ya Pak Doni ya. Atas apresiasi apapun yang saudara-saudara Nasrani kita itu sampaikan di komentar, baik yang komentarnya mungkin marah, yang komentarnya itu tidak suka, kita selalu kasih tanda love gitu ya. Artinya apa? Kita apresiasi siapapun yang mau berkomentar ya. Kami minta maaf lahir batin. Mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pantas, menyinggung, yang menyakiti. Itu semua sesungguhnya bukan niat kita untuk menyinggung, menyakiti perasaan saudara Nasrani kita. Cuma ngajak mikir gitu. Ya, kita cuma mengajak untuk berpikir ya. Berpikir untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Hanya itu. Karena memang kita tidak pernah bertarget Pak Dondi udah berapa yang diislamkan sama Pak Dondi, nggak ada target gitu ya. Hidayah milik Allah. Dan melalui momen yang baik ini, sekali lagi di tengah, di belakang, di depan ya, latar belakang air terjun yang melambangkan kesejukan, ya kan, keindahan ini, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir batin, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dari awal sampai selesai. Ada lagi Pak Dani yang mau disampaikan? Udah, berenang yuk. Berenang yuk. Ini ya, tinggal nyemplung di situ ya. Baik. Terima kasih banyak, jazakumullah khairan katsira. Kita akhiri dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.